Kisah Arjuna Sasrabahu. Terlahir dengan nama Arjuna Wijaya, putra tunggal Prabu Kartawijaya. Setelah menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Raja Negara Maespati, dikenal dengan Prabu Arjuna Sasrabahu. Gelar ini diberikan karena ketika ia berdiwikrama, wujudnya berubah menjadi Brahala Sewu, raksasa sebesar bukit berkepala 100. Diwikrama menjadi Brahala Sewu dilakukan oleh Prabu Arjuna Wijaya tatkala berperang melawan Bambang Sumantri. Duta kepercayaannya dalam meminang putri Magadha, Dewi Citrawati. Bambang Sumantri yang dengan kesaktiannya telah berhasil mengalahkan lebih dari 1000 raja dari berbagai negara yang ingin memperebutkan Dewi Citrawati. Hanya bersedia menyerahkan Dewi Citrawati apabila Prabu Arjuna Wijaya berhasil mengalahkan dirinya. Ini sesuai dengan tekad Bambang Sumantri sejak meninggalkan pertapaan Ardi Sekar, di mana ia hanya akan mengabdi pada raja yang akan mengalahkan kesaktiannya. Arjuna Wijaya adalah satria titisan Batara Wisnu, merupakan raja besar yang disembah oleh sesama raja. Ia sakti mandraguna dan pilih tanding. Meskipun demikian, ia termasuk raja yang cinta damai, selalu berusaha menyelesaikan setiap persengketaan dengan musyawarah. Karena itulah wibawanya memancar ke seluruh negeri dan negara-negara taklukannya. Selain gagah perkasa, Prabu Arjuna Wijaya merupakan satria yang sangat tampan. Sepintas lalu wajahnya mirip Batara Kamajaya. Cahaya yang keluar dari mukanya mengalahkan cahaya bintang. Bahkan kadang-kadang seperti cahaya matahari di pagi atau senja hari. Merah merona penuh pancaran keemasan. Ketika ia mendapat wangsit dari Batara Narada. Kalau Dewi Citrawati, putri negeri Magadha yang kini dalam pinangan raja-raja lebih dari 1000 negara, merupakan titisan Batari Sriwidowati. Hatinya menjadi gelisah. Mungkinkah untuk mendapatkan Dewi Citrawati dan menyelamatkan negara Magadha, ia harus berperang dan menumpas sekian banyak raja, serta membunuh ribuan prajurit berdosa. Seorang diri ia mampu melakukan hal itu. Tetapi tindakan itu bertentangan dengan hati nuraninya yang cinta damai. Sementara menempuh perdamaian di negara Magadha, suatu hal yang sulit dilaksanakan. Karena lebih dari 1000 raja dari berbagai negara juga sangat menginginkan Dewi Citrawati sebagai istri. Dari sekian banyak raja yang menginginkan Dewi Citrawati, Prabu Darmawisesa dari negeri Widarba merupakan raja yang sangat berpengaruh dan ditakuti. Kini bersama lebih dari 75 raja sekutunya lengkap dengan ribuan prajuritnya.
telah mengepung negara Magadha dari berbagai penjuru. Tujuannya jelas bila lamarannya terhadap Dewi Citrawati ditolak. Prabu Darmawisesa akan merebutnya dengan kekerasan. Tatkala Prabu Arjuna Wijaya dalam kebimbangan untuk menentukan sikap, datanglah Bambang Sumantri menghadap untuk mengabdikan diri di negara Maespati. Melihat kesungguhan hati dan kemantapan tekad Sumantri, Prabu Arjuna Wijaya menerima pengabdian Sumantri dengan satu persyaratan. Sumantri harus berhasil menjadi utusan pribadinya dan duta resmi negara Maespati, melamar dan memboyong Dewi Citrawati ke negara Maespati. Persyaratan tersebut diterima oleh Bambang Sumantri. Dengan kesaktiannya, Sumantri akhirnya dapat menaklukkan Prabu Darmawisesa dan sekalian para raja lainnya. Memenuhi persyaratan pernikahan Dewi Citrawati berupa putri Domas 800 orang dan memboyong Dewi Citrawati dari Magadha ke Maespati. Namun sebelum memasuki kota negara Maespati, Bambang Sumantri mengajukan persyaratan kepada Prabu Arjuna Wijaya agar menjemput sendiri Dewi Citrawati di perbatasan kota dengan cara seorang satria. Berhasil mengalahkan Sumantri dalam satu peperangan. Mohon Sri Paduka jangan salah mengerti akan sikap hamba. Menduga yang tidak-tidak, terutama mengenai diri dan itikad hamba. Sedikit pun tak terbersit di hati hamba suatu niat atau keinginan untuk memperistrituan putri Dewi Citrawati. Karena hamba sudah berprasetya sejak dulu untuk hidup sebagai satria Pinandita, tidak akan menikah seumur hidupnya. Karena itulah hamba tidak rela menyerahkan putri utama seperti Dewi Citrawati secara begitu saja kepada Paduka. Layaknya seorang raja taklukan menyerahkan seorang putri sebagai upeti. Hamba ingin Dewi Citrawati direbut dengan peperangan dahsyat seorang raja. Hamba berharap peperangan ini akan meningkatkan pamor dan kewibawaan Paduka. Bukan saja kepada Dewi Citrawati dan sekalian para putri yang berjumlah 800 orang, tetapi juga terhadap para raja dari lebih 1000 negara yang kini berada di luar kota Maespati. Merekalah yang akan menjadi saksi sejarah keperkasaan dan kebesaran Paduka. Karena itulah hamba berharap perang tanding di antara kita harus berlangsung dahsyat dan hebat. Demikian isi surat Sumantri kepada Prabu Arjuna Wijaya yang ditanggapi Prabu Arjuna Wijaya dengan kelapangan dada. Apa yang diinginkan Sumantri menjadi kenyataan. Perang maha dahsyat dan mengerikan terjadi antara Prabu Arjuna Wijaya melawan Bambang Sumantri. Di lapangan maha luas yang terbentang di antara pegunungan Salwa dan Malawa. Di luar kota negara Maespati.
Para Brahmana dan pujangga melukiskan. Peperangan antara Prabu Arjuna Wijaya melawan Bambang Sumantri merupakan perang maha dahsyat dan maha mengerikan selama alam raya Gumelar. Suasana perang ini lebih hebat dan lebih dahsyat daripada perangnya Kumbakarna melawan Prabu Sugriwa yang dibantu Hanuman dan jutaan laskar kera, atau perangnya Prabu Ramawijaya melawan Prabu Rahwana dalam perang Alengka. Perang ini juga lebih dahsyat dan lebih mencekam daripada perang tanding antara Arjuna melawan Adipati Karna atau perangnya Resi Bisma melawan Resi Seta, atau perangnya Bima melawan Prabu Duryudana dalam perang Baratayuda. Bahkan lebih dahsyat dari keseluruhan perang Baratayuda itu sendiri, perang tanding antara Prabu Arjuna Wijaya melawan Bambang Sumantri juga terasa agung dan indah. Mereka tampil dengan pakaian kebesaran seorang senopati prajurit yang serba sama, baik warna maupun bentuknya. Mereka juga menyandang gendewa perang lengkap dengan anak-anak panah saktinya. Bentuknya sama satu dengan lainnya, hanya warna tali selempang gendewa yang berbeda. Selempang gendewa Prabu Arjuna Wijaya berwarna merah, sedangkan selempang gendewa Bambang Sumantri berwarna kuning gading. Mereka juga sama-sama menaiki kereta perang kadewataan yang masing-masing ditarik oleh 4 ekor kuda. Prabu Arjuna Wijaya menaiki kereta perang milik Dewa Wisnu yang sengaja didatangkan dari Kahyangan Untara Segara. Ditarik 4 ekor kuda berbulu hitam dan putih. Sedangkan Bambang Sumantri menaiki kereta perang milik Prabu Citragada yang ditarik 4 ekor kuda berbulu merah dengan belang putih pada keempat kakinya. Kereta ini dahulu merupakan kereta perang kadewatan milik Batara Indra yang diberikan kepada Prabu Citradharma, Raja Negara Magadha. Tak ayal lagi kedua kereta perang itu memiliki bentuk, kemewahan, dan keagungan yang hampir sama. Perbedaannya hanya terletak pada pariji perang yang tertancap berkibar di bagian buritan kereta. Panji perang Prabu Arjuna Wijaya berwarna kuning emas dengan lambang burung Garuda yang siap menerkam lawan. Sedangkan panji perang Bambang Sumantri berwarna putih dengan lambang ular naga, tegak berdiri dengan mulut terbuka dan lidah bercabang menjulur keluar siap mematuk lawan. Keagungan semakin nampak manakala kedua kereta perang mereka telah saling berhadapan. Mereka tak ubahnya Batara Asmara dan Batara Chandra yang sedang saling berhadapan. Kebesaran dan kedahsyatan perang tanding antara Prabu Arjuna Wijaya melawan Bambang Sumantri. Selain karena arena peperangan yang demikian luas, jumlah serta mereka yang menyaksikan
juga kehebatan pameran kesaktian dan tata gelar perang yang mereka peragakan. Perang tanding itu berlangsung di sebuah padang tandus yang sangat luas, yang membentang antara pegunungan Salwa dan Malawa. Disaksikan oleh Dewi Citrawati, wanita titis Bathari Sriwidowati beserta 800 wanita pengiringnya atau putri Domas. Ribuan dayang, lebih dari 1000 raja dan permaisurinya, lengkap dengan para patihnya dan hulu balang kerajaan, ribuan rakyat Maespati, jutaan prajurit dari lebih 1000 negara, dan juga disaksikan oleh ratusan dewa dan hapsari, dipimpin langsung oleh Batara Narada dan Batara Indra, yang sengaja turun dari Kahyangan Jonggring Salaka dan Kahyangan Eka Cakra. Berbagai tata gelar perang juga diperagakan dalam perang tanding ini. Dari tata perkelahian tangan kosong, gelar perang keris, tombak, dan trisula. Juga tata gelar perang kereta disertai keterampilan menguasai kuda dan kereta, serta kemahiran memainkan anak panah. Kelak mereka baru menyadari bahwa apa yang diperagakan oleh Prabu Arjuna Wijaya dan Bambang Sumantri sesungguhnya merupakan pelajaran tata gelar dan teknik peperangan maha tinggi yang hanya bisa diperagakan oleh Dewa Wisnu dan Dewa Surapati, yang tidak akan terulang lagi selama jagat raya gumelar. Berbagai ilmu kesaktian dan senjata sakti diperagakan dan gumelar dalam perang tanding ini. Ketika senjata sakti panah dadali milik Sumantri lepas dari busurnya dan begitu melesat di udara, pecah menjadi ribuan anak panah dengan pamor berwujud bara api menyala merah. Prabu Arjuna Wijaya segera melepaskan senjata sakti panah Tritusta. Begitu lepas dari busurnya, panah tersebut pecah menjadi ribuan anak panah yang pamernya memancarkan cahaya keputihan. Ribuan anak panah dari kedua belah pihak itu saling bertempur dahsyat di udara. Tak ubahnya orang yang sedang berperang. Saling tangkis, saling menyambar, dan saling mengejar, serta saling menyerang. Benturan keras kedua senjata itu menimbulkan desis suara yang melengking memekakkan telinga. Melihat pertempuran ribuan anak panah yang tiada akhir itu, Prabu Arjuna Wijaya segera melepaskan panah angin yang begitu melesat di udara, menimbulkan angin besar yang menyapu habis semua anak panah tersebut. Menghadapi kenyataan itu, Sumantri segera melepaskan panah Bojang-Gabasa yang begitu melesat ke udara, memecah menjadi jutaan ular naga yang memenuhi arena pertempuran. Untuk mengetahui keampuhan pusaka lawan, Prabu Arjuna Wijaya segera melepas panah Sakti Paksi Jaladra. Seketika di udara muncul jutaan burung Garuda, terbang
menuki menyambar ular-ular naga ciptaan Sumantri. Akhir dari perang tanding tersebut memberi pengaruh sangat besar bagi Prabu Arjuna Sasrabahu. Kini yakinlah semua orang bahwa ia seorang raja penjelmaan Dewa Wisnu. Ia dikenal sebagai Raja Mahasakti dan kewibawaannya memancar ke seantero jagat raya. Para raja yang sejak semula sudah tunduk dan bersekutu dengan kerajaan Maespati, kini semakin menghormatinya. Sementara para raja yang dahulunya ragu untuk tunduk dan bersatu, kini dengan sukarela menyatakan bernaung di bawah panji kebesaran negara Maespati. Di bawah pemerintahan Prabu Arjuna Sasrabahu dengan patihnya Suwanda, Maespati berkembang menjadi negara adikuasa yang menguasai hampir 2/3 jagat raya. Meski demikian, Prabu Arjuna Wijaya tetap memerintah dengan sikap yang adil dan arif bijaksana. Prabu Arjuna Sasrabahu dikenal sebagai raja yang cinta damai dan selalu berusaha menyelesaikan perselisihan dengan negara tetangga secara musyawarah. Dialah raja yang melaksanakan prinsip dan semboyan perdamaian. Sugih tanpa bondo, kruruh tanpa bolo, menang tanpa angasorake. Kaya tanpa harta benda, menyerang tanpa prajurit, menang tanpa merasa mengalahkan. Prabu Arjuna Sasrabahu adalah maharaja terbesar yang pernah ada di jagat raya. Ia tidak hanya memerintah hampir 2/3 luas jagat raya dan membawahi lebih dari 2.000 raja dari berbagai negara, tetapi ia juga seorang raja yang hidup dengan seorang permaisuri Dewi Citrawati dan lebih dari 800 orang selir. Karena itu tak mengherankan apabila sebagian besar penghuni istana Maespati adalah wanita-wanita cantik. Sehingga keadaan Taman Keputrian Istana Maespati tak ubahnya kahyangan Eka Cakra, tempat para bidadari. Prabu Arjuna Sasrabahu adalah raja yang sangat mencintai dan memanjakan istri-istrinya, terutama permaisuri Dewi Citrawati. Apa saja yang menjadi keinginan Dewi Citrawati selalu berusaha untuk dipenuhinya. Suatu ketika, Dewi Citrawati menyampaikan satu keinginan yang rasanya mustahil dapat terpenuhi oleh manusia lumrah di Marjabada. Bahkan dewa pun belum tentu kuasa untuk memenuhi keinginannya tersebut. Dewi Citrawati ingin mandi bersama 800 orang selirnya di sebuah sungai atau danau. Keinginan yang aneh ini pun berusaha dipenuhi oleh Prabu Arjuna Sasrabahu. Dengan disertai Patih Suwanda dan dikawal beberapa ratus orang prajurit, Prabu Arjuna Sasrabahu membawa Dewi Citrawati dan 800 orang selirnya lengkap dengan para dayangnya. Masing-masing meninggalkan istana Maespati, pergi ke sebuah dataran rendah antara pegunungan Salva dan Malawa. Di
di mana di tengahnya mengalir sebuah sungai. Dinda Pati Suwanda. Aku akan bertiwi krama tidur melintang, membendung aliran sungai, agar tercipta danau buatan untuk tempat mandi. Dan bercengkrama Dinda Dewi Citrawati dan para selir. Selama aku tidur bertiwi krama, keselamatan Dinda Citrawati dan para garwo ampil sepenuhnya aku serahkan pada Dinda Pati Suwanda, kata Prabu Arjuna Sahasrabahu kepada Pati Suwanda. Prabu Arjuna Sahasrabahu kemudian bertiwi krama, tidur melintang, membendung aliran sungai. Dengan tubuh sebesar bukit dengan panjang hampir mencapai 500 meter, dalam waktu tidak terlalu lama, lembah antara pegunungan Salva dan Malawa berubah menjadi sebuah danau buatan yang sangat luas. Dengan sukacita, Dewi Citrawati terjun ke dalam air, diikuti oleh para selir dan para dayang. Mereka berenang ke sana kemari, bercanda, bersukacita, penuh kegembiraan dan gelak tawa. Hampir semua prajurit yang menyaksikan hal itu menelan air liur, dan tubuh berungsang menahan hawa nafsu. Menyaksikan 1000 lebih wanita cantik bertubuh seksi dalam keadaan polos tumplek uyel, menyatu saling bergerak tak karuan di dalam air yang jernih, dengan berbagai tingkah pola yang lucu-lucu dan aneh-aneh. Hanya Pati Suwanda yang bersikap tenang dan dapat mengendalikan dirinya. Luapan air sungai yang terbendung semakin lama semakin meninggi, meluas, melebar, menggenangi perbukitan dan daerah sekitarnya. Mengalir deras ke daratan yang lebih rendah, laksana air bah melanda persawahan dan perbukitan. Kejadian ini sama sekali tak disadari oleh Prabu Arjuna Sahasrabahu, karena ia dalam keadaan tidur bertiwi krama. Sementara itu, di antara kedua betis raksasa jelmaan Prabu Arjuna Sahasrabahu muncul daerah kering. Di tempat itulah dibuat pesanggrahan mewah semacam istana, sebagai tempat tinggal Dewi Citrawati dan para selir berikut dayang-dayangnya. Adapun Pati Suwanda, beberapa para raja dan prajurit Maespati membuat pesanggrahan di luar betis yang melintang itu. Banyak sekali ikan-ikan yang menggelepar di tanah kering atau kubangan sisa-sisa air. Hal ini sangat menggembirakan para putri Domas dan para dayang yang saling berebut menangkap ikan sambil bercanda. Macam-macam ulah para putri Domas itu. Ada yang menaruh ikannya pada kain kembennya dengan cara dibungkus. Tapi ada pula yang dengan seenaknya diselipkan di lengkang dadanya. Manakala ikan-ikan itu bergerak-gerak, ia akan tertawa geli penuh sukacita. Tak terduga luapan air pengawan yang berbalik arah ke arah hulu melanda lembah dan perbukitan. Melanda pula daerah perbukitan Janakya di wilayah negara Sakya. Di
di mana Rahwana, Raja Alengka beserta para hulu balangnya sedang membangun pesanggrahan. Dalam sekejap, bangunan pesanggrahan Rahwana ludes dilanda air bah. Rahwana dan para hulu balangnya yang bisa terbang segera terbang menyelamatkan diri ke puncak gunung. Diikuti oleh para raksasa pengikutnya, berlari-lari cepat mendaki bukit yang lebih tinggi. Namun banyak pula di antara para raksasa yang tidak sempat menyelamatkan diri, mati hanyut dilanda air bah. Kejadian tersebut menimbulkan kemarahan Rahwana. Ia segera menyuruh Ditya Kalamarica, abdi kepercayaannya yang ahli dalam telik sandi, untuk melakukan penyelidikan. Dalam waktu singkat, Kalamarica telah kembali menghadap Rahwana, melaporkan hasil penyelidikannya. Dilaporkan oleh Ditya Kalamarica bahwa yang menyebabkan meluapnya aliran sungai dan menghancurkan pesanggrahan adalah akibat ulah Prabu Arjuna Sasrabahu, Raja Negara Maespati, yang tidur melintang di muara sungai. Beliau sedang melakukan tilikrama. Tubuhnya berubah menjadi raksasa sebesar dan setinggi 100 bukit. Itulah mengapa air sungai terbendung dan berbalik arah melanda perbukitan, kata Kalamarica. Siapa itu Arjuna Sasrabahu, Paman? Tanya Rahwana. Prabu Arjuna Sasrabahu adalah Raja Negara Maespati yang terkenal sakti mandraguna dan pilih tanding. Beliau bertilikrama membendung aliran sungai untuk menyenangkan permaisurinya dan para putri Domas, serta selir-selir yang jumlahnya ribuan orang. Para selir Prabu Arjuna Sasrabahu bukanlah wanita sembarangan, tetapi wanita-wanita cantik putri raja-raja Taglukan yang secara sukarela tunduk pada kekuasaan negara Maespati. Namun dari kesemua para putri itu, yang paling cantik adalah Permaisuri Dewi Citrawati. Beliau adalah putri Magadha yang pernah menjadi rebutan ribuan raja karena diyakini sebagai penjelmaan Bathari Sri Widawati. Sangat kebetulan, kalau begitu aku akan rebut Dewi Citrawati dari tangan Arjuna Sasrabahu, kata Rahwana lantang. Ia kemudian memerintahkan Aditya Mintragna, Kadarusana, dan Trimurda untuk menyiapkan pasukan perang, menggempur negara Maespati. Dengan sikap hati-hati, Patih Prahasta berusaha menasihati dan mengingatkan Prabu Rahwana akan akibat buruk dari peperangan tersebut. Diingatkan pula oleh Patih Prahasta akan kesaktian dan keperwiraan Prabu Arjuna Sasrabahu dan Patih Suwanda yang sulit tertandingi oleh lawan siapapun, termasuk Prabu Rahwana sendiri. Namun Rahwana tetap kukuh dengan kemauannya. Di jagat raya ini tidak ada seorang pun titah yang dapat mengalahkan Rahwana. Inilah janji Dewa Siwa kepadamu, kata Rahwana lantang. Peperangan tak dapat dihindarkan dan berlangsung dengan seru. Antara pasukan Alengka sebagai penyerang dan pasukan
Maespati yang berusaha mempertahankan kehormatan dan kedaulatan negaranya. Korban pun berjatuhan, bergelimpangan, ribuan raksasa di pihak Alengka dan ribuan prajurit di pihak Maespati. Ketika banyak para senopati perang Alengka mati dalam peperangan dan pasukan terdesak mundur, Rahwana akhirnya maju perang sendiri menghadapi para senopati perang Maespati. Rahwana bertiwikrama merubah wujud menjadi raksasa sebesar bukit, berkepala 10 dan bertangan 20, yang masing-masing tangannya memegang berbagai jenis senjata. Sepak terjang Rahwana sangat menakutkan. Dalam sekejap, ratusan prajurit Maespati menemui ajalnya. Untuk menghadapi amukan dan sepak terjang Rahwana, beberapa raja yang menjadi senopati perang Maespati, seperti Prabu Wisabajra, Prabu Kalinggapati, Prabu Soda, Prabu Candraketu, dan Pati Handaka Sumekar mencoba menghadangnya. Namun bagaimanapun saktinya mereka bukanlah tandingan Rahwana. Para raja itu akhirnya gugur di tangan Rahwana. Menyaksikan hal itu, akhirnya Pati Suwanda maju sendiri memimpin pasukan Maespati. Dengan tata gelar perang Garuda Layang, pasukan Maespati bergerak cepat memukul mundur dan memporak-porandakan pasukan Alengka. Sepak terjang Pati Suwanda sangat terginas. Tak satu pun para senopati perang Alengka, baik Tumenggung Mintragna, Kadarusana, Trimurda, dan juga Patih Prahasta yang mampu menandingi kesaktian Pati Suwanda. Mereka lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Beberapa putra Rahwana, antara lain Kuntalamea, Trigarda, Indrayaksa, dan Yaksa Dewa yang nekat berperang mati-matian melawan Pati Suwanda, akhirnya mati juga di medan perang. Mengetahui beberapa orang putranya tewas dalam peperangan, dan tak satu pun para senopati perangnya yang dapat menandingi kesaktian dan keperkasaan Pati Suwanda, akhirnya Rahwana maju sendiri ke medan laga. Perang tanding pun berlangsung dengan seru. Berkali-kali Pati Suwanda berhasil memenggal putus kepala Rahwana. Namun Rahwana selalu dapat hidup kembali dari kematian. Hal ini berkat ajian Rawa Rontek, ajaran dan pemberian Prabu Danaraja, Prabu Danapati, atau Prabu Bisawarna. Raja negara Lokapala yang masih kakak Rahwana satu ayah, sama-sama putra Resi Wisrawa. Mereka kewalahan menghadapi Pati Suwanda. Rahwana bertiwikrama. Tubuhnya berubah menjadi raksasa sebesar bukit, berkepala 10 dan bertangan 20. Perubahan wujud ini sama sekali tidak menakutkan Pati Suwanda. Tiwikrama yang dilakukan Rahwana tidaklah sehebat dan semenakutkan Tiwikrama yang dilakukan oleh Prabu Arjuna Sasrabahu. Dengan cepat Pati Suwanda melepaskan senjata cakra yang begitu melesat langsung menebas putus ke-10 kepala Rahwana. Ke-10 kepala itu jatuh bergelimpangan di tanah. Namun dalam sekejap
menyatu kembali pada badannya. Patih Suwanda mulai kehilangan akal dan kesabaran menghadapi kesaktian Rahwana. Sementara itu di surga maya, arwah Sukrasana Adipati Suwanda masih bergentayangan melihat pertempuran tersebut. Ia berkesimpulan, inilah saat yang tepat untuk membalas dendam pada kakaknya dan memenuhi janjinya untuk bersama-sama arwah kakaknya Sumantri, Patih Suwanda pergi ke surga loka. Dengan cepat arwah Sukasrana menyatu hidup dalam taring Rahwana. Perang tanding pun kembali berlangsung antara Patih Suwanda melawan Rahwana. Patih Suwanda telah berketetapan hati hendak mencincang habis kepala Rahwana agar tidak bisa hidup kembali. Karena itu, tatkala kepala Rahwana lepas dari lehernya terbabat senjata cakra, Patih Suwanda segera memungut kepala Rahwana. Tak terduga saat ia memegang rambut kepala Rahwana, tanpa disadari, tubuh Rahwana menyatu kembali berkat daya kesaktian Ajirawarontek. Begitu kepalanya menggeliat dan membuka mata, berkat pengaruh arwah Sukasrana. Tangan Rahwana langsung mengangkat tubuh Patih Suwanda dan menggigit lehernya hingga putus. Saat itu juga Patih Suwanda menemui ajalnya. Arwahnya berdampingan dengan arwah Sukasrana terbang menuju ke surga loka. Mengetahui Patih Suwanda gugur dalam pertempuran, beberapa orang prajurit Maespati lari ke pesanggrahan Prabu Arjuna Sasrabahu memberitahukan kejadian tersebut. Prabu Arjuna Sasrabahu yang mendengar laporan tewasnya Patih Suwanda oleh Prabu Rahwana segera bangun dari tidurnya dan mengakhiri dewi kramanya. Ia meminta para raja-raja pengikutnya untuk segera mengumpulkan sisa-sisa laskar Maespati yang bercerai-berai. Dan dia sendiri yang akan memimpin pasukan Maespati menghadapi Rahwana. Di tengah perjalanan, Prabu Arjuna Sasrabahu ditemui oleh Batara Narada dan Batara Mahadewa yang sengaja menghadang langkah Prabu Arjuna Sasrabahu atas perintah Batara Guru. Cucu ulun Arjuna Sasrabahu mengemban perintah Hyang Jagat Pratingkah. Ulun menghadap lakumu yang akan menggelar perang menghadapi Rahwana. Titah Hyang Jagat Pratingkah, ulun harus membatalkan perang melawan Rahwana. Berilah kesempatan Rahwana untuk hidup lebih lama. Ulun tahu Rahwana titah mahasakti yang sepak terjangnya direstui Hyang Siwa dan Durga. Tapi Rahwana tetap bukan tandinganmu, kata Batara Narada kepada Prabu Arjuna Sasrabahu. Bukan maksud hamba untuk menentang perintah Hyang Jagat Pratingkah. Pukulun Kaneka Putra tahu Rahwana telah membunuh adik hamba Patih Suwanda. Karena itu Rahwana harus dihukum, kata Prabu Arjuna Sasrabahu.
Ulun tahu akan kecitaanmu terhadap Pati Suwanda dan dendam ulun pada Rahwana. Tapi saat ini Rahwana belum saatnya mati. Takdir dewata, ia memang harus mati melalui tanganmu. Tapi bukan pada penitisanmu yang sekarang, melainkan pada penitisanmu yang akan datang, kata Batara Narada. Hamba berjanji, hamba tidak akan membunuh Rahwana. Hamba hanya akan menghukumnya, memberi pelajaran agar dapat mengontrol tindak angkara murkanya. Karena itu, perkenankanlah hamba melanjutkan perjalanan, menggelar perang, menghadapi Rahwana dan Laskar Alengka, kata Prabu Arjuna Sasrabahu. Kalau itu yang menjadi tujuan ulun, ulun mengiringi langkahmu. Tapi ingat, ulun harus menepati janji untuk tidak membunuh Rahwana, kata Batara Narada setelah merasa gagal membujuk Prabu Arjuna Sasrabahu untuk membatalkan perang. Perang Sampyu tak bisa dihindarkan lagi antara prajurit Maespati melawan laskar raksasa negara Alengka. Dengan tata gelar perang Garuda Nglayang sebagaimana yang diterapkan oleh Pati Suwanda. Pasukan Maespati di bawah pimpinan Prabu Arjuna Sasrabahu berhasil memukul mundur dan memporak-porandakan laskar raksasa Alengka. Tak terbilang jumlahnya, mungkin ribuan laskar Alengka mati di medan peperangan. Mengetahui pasukannya lumpuh tercerai-berai, akhirnya Rahwana sendiri yang maju perang menghadapi Prabu Arjuna Sasrabahu. Nasihat Patih Prahasta agar Rahwana menarik mundur semua pasukan dan menyatakan kalah ditolak mentah-mentah oleh Rahwana. Rahwana merasa yakin dengan Ajirawarontek yang dapat menolongnya luput dari kematian. Ia akan dapat mengalahkan dan membunuh Prabu Arjuna Sasrabahu, sebagaimana ia mengalahkan dan membunuh Pati Suwanda. Rahwana mengamuk membabi buta. Setiap sabetan pedangnya selalu memakan korban nyawa prajurit Maespati. Ia terus mendesak maju, berusaha mendekati kereta Prabu Arjuna Sasrabahu. Hati Rahwana tercekat kagum manakala ia melihat betapa agungnya Prabu Arjuna Sasrabahu berdiri gagah di atas kereta perangnya. Cahaya semacam pelangi melingkari tubuh Raja Maespati itu, yang menandakan ia Raja Kekasih Dewata, penitisan Batara Wisnu. Rahwana ingin menunjukkan kesaktiannya sambil membaca mantra sakti. Ia melepaskan senjata Pranaspati yang begitu melesat di udara. Dari pamornya langsung menyemburkan gumpalan-gumpalan api. Sebesar geluku atau batang kelapa nyiur dan sangat panas tiada terkira, membakar hangus prajurit Maespati. Melihat hal itu, Prabu Arjuna Sasrabahu bertindak cepat. Sambil membaca mantra sakti, ia melepaskan senjata Bayu Sayuta yang begitu melesat di udara. Dari pamornya menyembur angin besar dan kencang yang mengandung hawa dingin.
Dengan suara mendesis, angin itu mematikan dan meniup habis gumpalan-gumpalan api Rahwana. Merasa kalah sakti dalam olah senjata, Rahwana kemudian bertriwikrama. Tubuhnya menjadi sebesar bukit, berkepala 10 dan bertangan 100, yang masing-masing tangannya memegang berbagai macam senjata tajam. Rahwana terbang hendak menerkam dan membinasakan lawannya. Menghadapi serangan Rahwana yang demikian ganas dan mengerikan, Prabu Arjuna Sasrabahu segera melepaskan panah Trisula yang begitu melesat di udara pecah menjadi ratusan anak panah, yang dengan cepat memangkas putus ke-10 kepala Rahwana, ke-100 tangan dan kakinya. Potongan-potongan kepala, tangan, kaki, dan gembung Rahwana jatuh berserakan di atas tanah. Namun berkat daya kesaktian Ajirawarontek, begitu menyentuh tanah, potongan-potongan itu secepatnya bergerak menyatu, dan Rahwana pun hidup kembali. Masih dalam keadaan bertriwikrama, Rahwana terbang ke udara sambil berlindung di balik gumpalan mega. Ia mengeluarkan kesaktiannya. Dari keseluruh anggota tubuhnya, termasuk lubang hidung dan telinga, dalam keadaan triwikrama. Tangan Rahwana berjumlah 100 dan berkepala 10. Keluar ribuan macam senjata seperti gada, limpung, pedang, tombak, dan anak panah yang meluncur cepat menyerang prajurit Mahespati. Bersamaan itu pula Rahwana mengeluarkan ajian guntur geni, di mana ketika ia berteriak, dari mulutnya keluar ribuan kilat menyambar dengan daya hangus yang luar biasa. Menyaksikan hal itu, Prabu Arjuna Sasrabahu tetap tenang. Ia segera melepaskan senjata Trisula, yang begitu melesat di udara memecah menjadi ratusan naga sebesar bukit, yang langsung menelan habis semua senjata ciptaan Rahwana. Bersamaan dengan itu pula, Prabu Arjuna Sasrabahu melepaskan senjata Candrasa yang melesat tepat menghantam hancur tubuh Rahwana. Dalam keadaan berkeping-keping, serpihan Rahwana jatuh ke tanah. Peristiwa pun terulang kembali. Berkat daya kesaktian Ajirawarontek, begitu menyentuh tanah, potongan-potongan tubuh Rahwana bergerak saling menyatu, dan Rahwana pun hidup kembali. Menghadapi kejadian yang terus berulang, hilang kesabaran Prabu Arjuna Sasrabahu. Ia segera bertriwikrama. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi Prahala Sewu, raksasa hampir sebesar gunung, berkepala 100 dan bertangan 1000, di mana masing-masing tangannya memegang berbagai jenis senjata. Melihat tubuh raksasa yang demikian besar dengan bentuk yang sangat menakutkan, Rahwana menggigil ketakutan. Cepat ia terbang melarikan diri dan berlindung di balik gumpalan awan sambil berteriak minta tolong.
Teriakan Rahwana yang dilambari ajian guntur geni itu terdengar oleh Bathari Durga yang bertahta di kahyangan Setra Gandamayit. Bathari Durga segera keluar dari istananya dan secepat kilat menuju ke arah Rahwana. Begitu mengetahui Rahwana dalam kesulitan menghadapi raksasa penjelmaan Prabu Arjuna Sasrabahu, Bathari Durga segera menciptakan awan hitam untuk melindungi tubuh Rahwana. Hal ini ia lakukan karena ia merasa bertanggung jawab menjaga keselamatan Rahwana, yang secara tidak langsung adalah putranya sendiri dengan Bathara Siwa atau Bathara Guru. Prabu Arjuna Sasrabahu yang mengetahui ulah Bathari Durga melindungi Rahwana segera melepaskan panah prahara yang begitu melesat di udara dari pamornya menyembur badai awan panas. Awan hitam seketika tersibak hilang, berubah menjadi rintikan hujan. Dalam suasana alam yang terang benderang, nampak dengan jelas tubuh Bathari Durga yang berada di sebelah Rahwana. Prabu Arjuna Sasrabahu siap melepaskan panah Trisula. Namun sebelum panah Trisula dilepaskan, Bathari Durga yang mengetahui daya keampuhan pusaka itu secepat kilat lari kembali ke Setra Gandamayit sambil berteriak minta ampun. Prabu Arjuna Sasrabahu yang tidak mau kehilangan sasaran mengarahkan panah Trisula ke tubuh Rahwana. Begitu terkena hantaman pusaka tersebut, tubuh Rahwana hancur menjadi beberapa bagian, berterbangan di udara, dan akhirnya jatuh berserakan di tanah. Aji Rawarontek kembali menolong Rahwana dari kematian. Namun saat tubuhnya menyatu kembali, Prabu Arjuna Sasrabahu segera bertindak cepat menangkap tubuh Rahwana. Bersamaan dengan itu, Bathara Narada dan Bathara Mahadewa datang menegur Prabu Arjuna Sasrabahu. Cucu ulun Prabu Arjuna Sasrabahu, hentikan triwikramamu. Bukankah ulun telah berjanji tidak akan membunuh Rahwana? Kata Bathara Narada. Mendapat teguran Bathara Narada, Prabu Arjuna Sasrabahu menyudahi triwikramanya kembali ke wujud aslinya. Hamba tidak akan membunuh Rahwana, tetapi hamba punya kewajiban untuk menyiksa dan menghajarnya sebagai pelajaran tata kesusilaan bagi Aditya Ambek Angkara Murka ini, jawab Prabu Arjuna Sasrabahu. Syukurlah kalau ulun tetap memenuhi apa yang telah ulun janjikan kepada Dewata, kata Bathara Narada yang segera meninggalkan Prabu Arjuna Sasrabahu, diikuti kemudian oleh Bathara Mahadewa. Sepeninggal Bathara Narada dan Bathara Mahadewa, Prabu Arjuna Sasrabahu segera mengikat tubuh Rahwana dengan rantai. Kemudian tubuh yang sudah tak berdaya itu diikat pada belakang kereta perang Prabu Arjuna Sasrabahu dan ditarik mengelilingi alun-alun negeri Mahespati sampai beberapa kali putaran.
baru ditarik menyusuri jalan-jalan di kota negara Maespati. Berkat daya kesaktian ajian Rawa Rontek, Rahwana memang tidak bisa mati. Tapi ia bisa mengalami penderitaan. Dan penderitaan yang tengah ia alami sekarang ini merupakan penderitaan yang maha berat, yang harus ia alami baik secara lahir dan batin. Dalam keadaan terseret, tubuh Rahwana bukan saja berbenturan dengan batu lubang jalanan dan roda kereta, tetapi ia juga harus menanggung penghinaan yang luar biasa besarnya, di mana dalam keadaan sebagai pecundang dan pesakitan, tubuhnya yang terseret kereta itu harus menjadi tontonan ribuan rakyat Maespati. Tidak itu saja. Rakyat Maespati yang membencinya ikut menambah derita lahir batinnya. Mereka melempari tubuhnya dengan batu, kayu, telur busuk, dan juga kotoran hewan. Bila berkesempatan, sebagian rakyat Maespati meludahi mukanya. Setelah semua lorong-lorong jalan ibu negara Maespati dilalui, Prabu Arjuna Sasrabahu mengarahkan keretanya menuju ke Pesanggrahan, di mana Dewi Citrawati dan para selir beserta para dayang berkemah. Prabu Arjuna Sasrabahu ingin menunjukkan kepada istrinya wujud raksasa Rahwana yang telah membunuh Patih Suwanda. Apa yang dialami Prabu Rahwana diketahui pula oleh Ditya Kala Marica. Raksasa cerdik dan licik ini merasa iba atas penderitaan yang dialami rajanya. Juga rasa sakit hati rajanya diperlakukan sedemikian rupa. Marica ingin membalas dendam, membuat sakit hati Prabu Arjuna Sasrabahu. Ketika tubuh Rahwana masih terseret-seret di sepanjang jalanan ibu negara Maespati, Marica mendahului pergi ke Pesanggrahan Dewi Citrawati. Dengan merubah wujudnya menjadi seorang punggawa istana, Marica berhasil menemui Dewi Citrawati. Dengan menghibah dan kata-kata pedih, diciptakannya sebuah laporan palsu bahwa Prabu Arjuna Sasrabahu beserta para raja pengikutnya telah tewas dalam peperangan melawan Rahwana. Disampaikan pula pesan Prabu Arjuna Sasrabahu mengingat Rahwana raja yang ambek anggara murka. Maka apabila Prabu Arjuna Sasrabahu tewas dalam peperangan, maka Dewi Citrawati, semua para selir berikut dayang-dayang harus melakukan bela pati. Kata-kata Marica yang disertai mantra kemayan itu berhasil membutakan alam pikiran bawah sadar Dewi Citrawati, yang dengan mudahnya menerima saja semua laporan Marica. Tanpa pikir panjang, demi bakti setianya pada suami, Dewi Citrawati segera menghunus patrem atau keris kecil dan melakukan bunuh diri. Tindakan Dewi Citrawati tersebut segera diikuti oleh para selir dan dayang. Terjadilah bunuh diri massal yang mencapai hampir 4.000 orang. Sehingga dalam sekejap, Pesanggrahan yang dibangun dengan segala keindahan dan keelokannya itu dipenuhi oleh mayat-mayat wanita cantik.
Namun masih ada seorang dayang yang belum sempat melakukan bunuh diri. Hal ini karena saat ia akan menusukkan patrem ke ulu hatinya, Marica yang merasa usahanya telah berhasil telah merubah wujudnya ke wujud aslinya. Dayang itu pingsan karena takut melihat wajah Marica yang mengerikan. Betapa terkejut Prabu Arjuna Sasrabahu ketika ia memasuki pesanggerahan. Dijumpainya Dewi Citrawati, para selir dan dayang-dayang semuanya telah menjadi mayat, tumpang tindih tak karuan. Ia tak tahu apa yang telah terjadi sesungguhnya hingga istri dan semua selir serta para dayang melakukan bunuh diri massal. Pada saat Prabu Arjuna Sasrabahu dalam kebingungan, dayang yang selamat telah siuman dan segera mendekati Prabu Arjuna Sasrabahu, melaporkan apa yang sesungguhnya telah terjadi. Bunuh diri massal itu terjadi karena Dewi Citrawati. Para selir dan dayang melaksanakan pesan Prabu Arjuna Sasrabahu yang disampaikan oleh raksasa Alengka yang menyaru sebagai punggawa istana Maespati. Seketika muntah kemarahan Prabu Arjuna Sasrabahu. Ia bermaksud untuk bertriwikrama, membunuh Rahwana dan menghancurkan alam seisinya sebagai protes atas ketidakadilan Dewata yang telah membiarkan istrinya yang setia termakan bujukan Marica. Namun sebelum niat itu dilaksanakan, telah muncul Batara Waruna. Dewa Laut itu datang menyabarkan Prabu Arjuna Sasrabahu. Dikatakan kepada Raja Maespati tersebut bahwa apa yang menimpa Dewi Citrawati berikut para selir dan dayang merupakan cobaan dewata yang harus diterima dengan lapang dada. Kedatangannya menemui Prabu Arjuna Sasrabahu adalah untuk menolong sang Prabu dari kesedihan. Dengan air sakti Tirta Mulia, semacam air penghidupan Tirta Amarta, ia sanggup menghidupkan kembali orang yang telah mati, khususnya yang mati karena terluka. Prabu Arjuna Sasrabahu menerima kebaikan hati Batara Waruna. Dengan percikan air sakti Tirta Mulia, Dewi Citrawati dapat dihidupkan kembali. Demikian pula para selir dan dayang-dayang yang jumlahnya hampir 4.000 orang. Setelah itu Batara Waruna menjelaskan bahwa yang membuat pengkhianatan dengan memberikan laporan palsu adalah Ditya Kala Marica, guru Balang setia Rahwana yang memang cerdik dan licik. Mengetahui hal itu, Prabu Arjuna Sasrabahu bertekad akan segera mencari dan membunuh Marica, walau ia berlindung di balik kahyangan sekalipun. Dewi Citrawati melarangnya, janganlah kebencian beralih menjadi dendam. Toh berkat pertolongan Batara Waruna, ia dan semua selir dan dayang-dayang telah hidup kembali. Karena itu Dewi Citrawati meminta agar Prabu Arjuna Sasrabahu melupakan dendamnya terhadap Marica. Demi menghormati keinginan istrinya,
Prabu Arjuna Sasrabahu berjanji akan melupakan dendamnya terhadap Marica. Sepeninggal Batara Waruna datang menemui Prabu Arjuna Sasrabahu, Brahmana Pulasta yang sengaja turun dari pertapaan Nayaloka yang berada di kahyangan Madhyapada. Brahmana raksasa yang tingkat ilmunya sudah mencapai kesempurnaan itu adalah kakek buyut Rahwana dari garis ayah Resi Wisrawa. Brahmana Pulasta adalah cucu Batara Sambodana yang berarti cicit Batara Sambu. Ia berputra Resi Supatma, ayah Resi Wisrawa. Kedatangan Brahmana Pulasta menemui Prabu Arjuna Sasrabahu adalah untuk memintakan pengampunan bagi cucu buyutnya Rahwana. Karena menurut ketentuan Dewata, belum saatnya Rahwana untuk menemui kematian. Ia memang harus mati oleh satria penjelmaan Dewa Wisnu, tetapi bukan pada penjelmaannya yang sekarang, tetapi pada penjelmaan Wisnu berikutnya. Rahwana memang makhluk yang ambek angkara murka, memang pantas menderita dan mati untuk menebus dosa-dosanya. Tapi bukan sekarang. Itulah ketentuan Dewata yang aku ketahui. Karena itulah aku memohon kemurahan hati Paduka untuk membebaskan Rahwana. Berilah ia kesempatan untuk hidup dan memperbaiki perilakunya. Apapun persyaratan yang Paduka minta, aku akan memenuhinya, kata Brahmana Pulasta lembut menghibah. Aku juga tidak akan membunuh Rahwana sebagaimana janjiku pada Batara Narada. Apa yang aku lakukan sekedar memberi pelajaran pada Rahwana agar ia menyadari bahwa di jagat raya ini masih banyak titah lain yang dapat mengalahkannya, walau tidak kuasa untuk membunuhnya. Kalau aku membebaskan Rahwana, jaminan apa yang bisa Sang Begawan berikan padaku? Kata Prabu Arjuna Sasrabahu. Jaminanku, aku berjanji, Rahwana akan tunduk pada Paduka dan mau merubah sifat angkara murkanya. Aku yakin Rahwana bersedia menyerahkan negara dan tahta Alengka kepada Paduka dan menjadikan Alengka sebagai negara bagian Maespati. Sebagai imbalan kemurahan hati Paduka membebaskan Rahwana, aku bersedia menghidupkan semua prajurit Maespati yang tewas dalam peperangan, kata Brahmana Pulasta. Menghargai permintaan Brahmana Sakti yang tingkat hidupnya sudah setara dewa itu, Prabu Arjuna Sasrabahu memenuhi apa yang menjadi keinginan Brahmana Pulasta. Rahwana segera dilepaskan dari ikatan rantai yang membelit sekujur tubuhnya. Begitu terbebas, Rahwana langsung duduk bersimpu di hadapan Prabu Arjuna Sasrabahu. Sambil menyembah, ia menyatakan tobat dan berjanji tidak akan berbuat kejahatan lagi. Rahwana juga menyatakan tunduk pada Prabu Arjuna Sasrabahu dan rela menyerahkan tahta dan kerajaan Alengka dalam kekuasaan Raja Maespati dan bersedia menjadi Raja Taklukan.
Prabu Arjuna Sasrabahu menerima pertobatan Rahwana. Namun ia tak menghendaki tahta dan negara Alengka. Ia hanya menasehati dan meminta Rahwana untuk memerintah dengan adil dan memanfaatkan kekayaan negara untuk kepentingan rakyatnya, bukan untuk kepentingan diri sendiri dan keluarganya. Brahmana Pulasta pun memenuhi janjinya. Dengan mantra saktinya, ia berhasil menghidupkan kembali semua prajurit Maespati yang tewas dalam peperangan, terkecuali Pati Suwanda. Inilah yang membuat sedih Prabu Arjuna Sasrabahu. Ketika ia menanyakan hal itu kepada Brahmana Pulasta, sang Brahmana menjelaskan bahwa kematian Pati Suwanda sudah mencapai kesempurnaan sesuai takdir hidupnya. Ia menemui ajalnya sesuai dengan karmanya terhadap Sukasrana adiknya. Kalau aku paksakan untuk menghidupkan kembali Rai Paduka Pati Suwanda, berarti aku nekat melanggar perintah kehendak Sang Maha Pencipta. Aku juga telah melanggar niat luhur Sukasrana. Karena arwah manusia suci itu belum mau masuk ke surga loka tanpa bersama-sama arwah kakaknya Sumantri, nama kecil Pati Suwanda, kata Brahmana Pulasta menegaskan. Prabu Arjuna Sasrabahu akhirnya dapat menerima penjelasan Brahmana Pulasta dan merelakan kematian Pati Suwanda. Sepeninggal Brahmana Pulasta dan Rahwana, pancaka api pembakaran mayat segera disiapkan untuk menyempurnakan jasad Pati Suwanda. Selesai upacara pembakaran jenazah Pati Suwanda, mereka kembali ke ibu negeri Maespati. Sejak peristiwa itu, negeri Maespati tumbuh menjadi negara adidaya dan adikuasa. Kejayaannya merambah sampai lebih dan 3/4 isi jagat raya. Prabu Arjuna Sasrabahu sendiri dikenal sebagai Raja Yanggung Pinantoro, maha besar dan maha berkuasa. Hampir seluruh raja di jagat raya secara sukarela tunduk dan hormat kepadanya. Meskipun demikian, ia tetap bersikap bijaksana, arif, dan hormat terhadap sesama titah marcapada. Kebahagiaan Prabu Arjuna Sasrabahu dilengkapi pula dengan kebahagiaan keluarganya. Dari pernikahannya dengan Dewi Citrawati, Prabu Arjuna Sasrabahu berputra Raden Ruryana. Oleh ayahnya, sejak kecil Raden Ruryana dididik dalam berbagai ilmu, baik ilmu tata kenegaraan maupun ilmu jaya kawijayan. Hal ini karena dialah satu-satunya pewaris tahta dan negara Maespati. Mereka tak ada lagi lawan yang berarti, dan tak ada lagi gangguan yang mengancam negara Maespati dan negara-negara sekutunya. Kehidupan selanjutnya dari Prabu Arjuna Sasrabahu lebih banyak digunakan bersenang-senang, memanjakan istri, para selir, dan putra-putranya. Akibatnya semakin asik hidup dalam kesenangan. Prabu Arjuna Sasrabahu mulai melupakan tugas kewajiban menjaga kelestarian dan kesejahteraan jagat raya atau memayu hayuning bawono. Akibat dari kelalaian Prabu Arjuna Sasrabahu tersebut,
Tanpa sepengetahuannya, tanpa ia sadari, Dewa Wisnu loncat dari tubuhnya, menitis pada Ramaparasu, putra bungsu dari 5 bersaudara putra Resi Jamadagni dan Dewi Renuka, raja negara Kanyakawaya yang hidup sebagai Brahmana di pertapaan Daksinapata. Ramaparasu sedang melaksanakan sumpah dendamnya, ingin membunuh setiap satria yang dijumpainya. Sumpah itu terlontar sebagai akibat dari perbuatan Prabu Citrarata yang telah menodai ibunya Dewi Renuka, serta perbuatan Raja Hehaya yang telah menghancurkan pertapaan Daksinapata dan membunuh Resi Jamadagni ayahnya. Beberapa tahun kemudian, Prabu Arjuna Sasrabahu dan Ramaparasu saling bertemu di sebuah hutan. Saat itu, Prabu Arjuna Sasrabahu sedang melakukan perburuan di hutan. Seperti biasa, setiap melakukan perburuan, Prabu Arjuna Sasrabahu selalu mengajak serta Dewi Citrawati, semua para selir, para dayang, dan para raja sekutunya. Ikut serta dalam rombongan tersebut ratusan prajurit pengawal dan para kerabat kerajaan Maespati lainnya. Sehingga kegiatan perburuan tak ubahnya kegiatan wisata keluarga besar kerajaan Maespati. Perkemahan besar pun dibangun di tengah hutan sebagai tempat tinggal Dewi Citrawati, para selir, dan dayang-dayang. Sementara Dewi Citrawati dan para selir dan dayang tinggal di perkemahan dalam kawalan para prajurit, Prabu Arjuna Sasrabahu disertai Prabu Kalinggapati, Prabu Soda, Prabu Candraketu, dan beberapa hulu balang melakukan perburuan binatang ke tengah hutan. Pada saat melakukan perburuan itulah, Prabu Arjuna Sasrabahu dihadang oleh Ramaparasu. Ramaparasu sengaja menghadangnya setelah mendapat petunjuk dari seorang Brahmana bahwa raja yang sedang melakukan perburuan adalah Prabu Arjuna Sasrabahu, raja penjelmaan Dewa Wisnu dari negara Maespati. Atas anugerah Dewata sesuai doa dan permohonan ayahnya Resi Jamadagni, Ramaparasu hanya akan mati oleh perantaraan titisan Dewa Wisnu. Karena itu, setelah ia lama malang melintang membunuh para satria dan merasa telah bosan hidup, ia berusaha mencari satria penjelmaan Dewa Wisnu untuk memintanya mengantarkan kembali ke alam gelanggengan. Karena itu, ketika dalam pengembaraannya, ia bertemu dengan seorang Brahmana yang memberitahukan bahwa Dewa Wisnu menitis pada Prabu Arjuna Sasrabahu. Ramaparasu berusaha mencari Prabu Arjuna Sasrabahu sampai ke negara Maespati dan akhirnya menyusul ke hutan. Penghadangan yang dilakukan oleh Ramaparasu sangat menggembirakan hati Prabu Arjuna Sasrabahu. Perawakan Ramaparasu yang tinggi besar, kekar, dan menakutkan itu dengan 2 pusaka, Kapak dan Bhargawastra, menerbitkan suatu harapan besar di hati Arjuna Sasrabahu bahwa yang menghadangnya ini adalah penjelmaan Dewa Wisnu. Pada saat itu, Prabu Arjuna Sasrabahu telah menyadari Dewa Wisnu telah meninggalkan dirinya. Karena itu, ia pun ingin mati melalui perantaraan Dewa Wisnu.
Rama Parasu menceritakan kisah hidup petualangannya. Sejak meninggalkan pertapaan Daksinapata setelah perabukan jenazah ayahnya Resi Jamadagni, hingga ia bertemu dengan Prabu Arjuna Sasrabahu, ia merasa bimbang dan keraguan akan dharma yang telah dijalankan Resi Pulasta, kakek Rahwana selama ini. Karena itu, tujuannya kini hanyalah mencari penjelmaan Dewa Wisnu. Sebab hanya Dewa Wisnu yang dapat mengantarkannya ke nirwana. Itulah paduka yang hamba cari selama ini, kata Rama Parasu. Mengapa Tuan mengira hamba sebagai penjelmaan Dewa Wisnu? Tanya Prabu Arjuna Sasrabahu. Tanda-tanda keagungan ada paduka, jawab Rama Parasu. Tuan juga seorang yang agung budi. Menurut pendapatku, Tuanlah Satria Brahmana berwatak dewa. Karena Tuan telah melaksanakan dharma dan kebajikan dunia dan umat manusia. Siapa lagi yang sanggup berbuat demikian selain Dewa Wisnu? Kata Arjuna Sasrabahu. Oh, sekiranya kata-kata Tuan benar, apa perlu hamba mencari Dewa Wisnu? Kata Rama Parasu. Jadi Tuan tetap mengira akulah penjelmaan Dewa Wisnu? Tanya Prabu Arjuna Sasrabahu. Ya, sebab paduka bisa bertriwikrama. Sekiranya aku mengatakan tidak, lalu apa yang akan Tuan lakukan? Akan hamba paksa paduka melepaskan senjata cakra. Sebab hanya senjata Dewa Wisnu yang dapat menembus dada hamba, jawab Rama Parasu tegas. Sekiranya senjataku tidak dapat menembus dada Tuan, lalu apa yang akan Tuan lakukan? Tanya Prabu Arjuna Sasrabahu. Paduka akan hamba bunuh dengan Bhargawastra. Paduka pasti tewas. Sebab hanya Dewa Wisnu yang dapat menahan keampuhannya, kata Rama Parasu penuh keyakinan. Prabu Arjuna Sasrabahu tersenyum. Dalam hati ia berdoa, mudah-mudahan Bhargawastra dapat menembus dadanya. Dan inilah yang ia cari selama ini. Mereka kemudian sepakat untuk mengadu kesaktian. Mereka kini telah siap tempur. Karena masing-masing tak ada niat untuk mengelak hantaman senjata lawan, mereka berdiri hampir berhadap-hadapan. Rama Parasu menimang-nimang Bhargawastra, sedangkan Prabu Arjuna Sasrabahu memegang senjata cakra yang berbahaya. Dengan teriakan panjang, keduanya siap melepaskan senjata pemusnahnya masing-masing. Prabu Arjuna Sasrabahu menahan senjata cakranya. Semenjak bersiaga, tiada niat sedikit pun untuk melepaskan senjata cakra. Sebab takut akan menembus dada Rama Parasu. Sebaliknya, Rama Parasu melepaskan senjata Bhargawastra dengan sungguh-sungguh. Senjata ampuh itu menyipak udara menembus dada Prabu Arjuna Sasrabahu, yang segera rebah ke tanah dengan bersembah. Bisiknya, "Oh, Dewata Agung, hamba menghaturkan terima kasih yang tak terhingga."
sudah engkau tunjukkan kepadaku kini. Dialah sesungguhnya penjelmaan Dewa Wisnu setelah aku. Walau bersimbah darah, wajah Arjuna Sasrabahu menunjukkan kepuasan batin yang dalam. Karena akan mati dengan hati ikhlas dan puas. Ramaparasu yang menyaksikan kejadian itu sangat terkejut. Ia segera berlari dan memeluk tubuh Prabu Arjuna Sasrabahu. Betapa mungkin, betapa mungkin. Paduka berkhianat. Paduka sengaja tidak melepaskan senjata cakra, kata Ramaparasu menggugat. Sambil menahan rasa sakit, Prabu Arjuna Sasrabahu berujar, "Sudah kukatakan tadi, tiada senjata apapun di dunia ini yang dapat menembus dadaku, kecuali senjata Dewa Wisnu yang dilepaskan oleh Dewa Wisnu sendiri. Jadi jelas sudah, Tuan memang penjelmaan Dewa Wisnu." Seketika terbit perasaan gusar dan kecewa pada Ramaparasu begitu mengetahui Prabu Arjuna Sasrabahu bukan penjelmaan Dewa Wisnu. Menganggap bahwa Prabu Arjuna Sasrabahu tidak ada artinya lagi baginya. Tak ubahnya ribuan satria lain yang telah dibunuhnya. Maka Ramaparasu berteriak lantang, "Jahanam, bangsat, kau telah menipuku. Kau memang layak untuk mati." Setelah itu, Ramaparasu pergi meninggalkan jasad Prabu Arjuna Sasrabahu. Sepeninggal Ramaparasu, jasad Prabu Arjuna Sasrabahu diangkat oleh Prabu Kalinggapati dan Prabu Soda, dibawa ke pesanggerahan. Gelombang tangis dan hujan air mata seketika meledak dan terjadi di pesanggerahan. Karena Dewi Citrawati beserta semua selir Prabu Arjuna Sasrabahu yang berjumlah 2.000 orang, beserta para dayang yang jumlahnya hampir 4.000 orang itu menangis bersama-sama. Persiapan pembakaran jenazah segera dilakukan oleh Prabu Kalinggapati, Prabu Soda, dan para raja lainnya. Arena pembakaran dipersiapkan sedemikian luas. Ribuan ton kubik kayu dipersiapkan. Inilah arena dan upacara pembakaran mayat yang terbesar yang pernah ada di jagat raya. Karena bukan hanya jenazah Prabu Arjuna Sasrabahu yang akan dibakar, tetapi Dewi Citrawati dan para selir akan ikut Belapati terjun ke dalam pancaka, api pembakaran jenazah. Putarnya nyala api pembakaran bukan hanya sekedar akhir hidup dan kejayaan Prabu Arjuna Sasrabahu, tetapi juga awal putarnya masa kejayaan negara Maespati. Sebab sepeninggal Prabu Arjuna Sasrabahu, satu persatu para raja dari negara-negara yang semula bergabung dengan Maespati menyatakan diri, memisahkan diri, dan berdaulat sendiri. Tak ayah lagi setelah berakhirnya masa pemerintahan Prabu Ruryana. Secara lambat tapi pasti, negeri Maespati lenyap dari percaturan dunia pewayangan. Bagaimana menurut Anda? Rahayu, Rahayu, Rahayu.